Aku tidak bersalah. Semua orang yang datang ke sini bilang begitu. Cepatlah, jangan buang waktu. Suatu saat, aku akan buktikan aku tidak bersalah. Xiao Fei, Ada apa ini? Kenapa orang tuanya sampai ke sini? Berhenti, jangan mendekat lagi. Ini penjara Tianshui, bukan tempat kalian berbuat sembarangan. Pak Petugas. Aku Aku hanya ingin bicara 2 patah kata dengan anakku. Tolonglah, permudah sedikit. HMPH. Tidak bisa. Xiao Fei, di dalam sana, perbaiki dirimu baik-baik. Ayah dan ibu akan menunggumu keluar. Maafkan aku. Ayah, ibu. Aku sudah membuat kalian menderita. Hei, Ku bilang kalian berdua tidak mau dengar, ya? Ayah, ibu. Sudah, cepat masuk sana. Ayah dan ibumu akan baik-baik saja. Setelah masuk, cari saja ranjang kosong. Oh, anak baru. Kelihatannya masih polos sekali. Saudara-saudara, malam ini kita ada hiburan. Hahaha. Kalian semua diam. HMPH. hei, bocah. Lihat kulitmu yang mulus ini. Kejahatan apa yang bikin kamu masuk sini? Jangan sentuh aku. Menarik. Sudah di sini. Masih belum tahu siapa raja dan siapa pion. Sepertinya, hari ini Kak Long harus memberimu pelajaran yang bagus. Pukul dia. Bocah ini kelihatannya bukan orang jahat besar. Kenapa dia bisa dipenjara di tempat ini? Kak Long, cukup. Kalau terus dipukul, dia bisa mati. Bocah, dengarkan aku baik-baik. Begitu masuk sini, kamu harus patuh pada aturan Kak Long. Apapun yang kusuruh, kamu harus lakukan. Kalau tidak, inilah akibatnya. Di sini, lebih realistis daripada di luar. Yang kuat memangsa yang lemah. Kamu harus lebih kejam dari orang lain, baru mereka akan takut padamu. Kamu harus lebih kejam dari orang lain. Baru mereka akan takut padamu. Hei, anak baru itu. Ambilkan aku air untuk cuci kaki. Apa kau tuli? Hah? Baru saja dihajar. Sudah lupa lagi, ya? Hari ini aku akan pastikan kau tahu aturan. Dasar bocah tengik. Apa yang mau kau lakukan? Hei, nak. Cari mati. Cepat lepaskan Kak Long. Kalian semua, berhenti. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Adik kecil, jangan begitu, dong. Kita bisa bicara baik-baik. Siapa yang adikmu? Namaku Yu Fei. Kat Fefe, bisakah kau letakkan sikat giginya dulu? Kat Fei, aku salah. Tahun ujian, 1 poin. Mendapat 732 poin. Di penjara tepat sebelum masuk universitas. Ini jelas-jelas dijebat, kan? Tapi, gaya anak ini lumayan garang juga. Menarik. Aku suka. Sudah cukup. Kau juga.
Berhenti. Hei, Hei, kau ini cari masalah ya? Apa? Dasar bocah tengit, cari mati kau. Hentikan. Tapi, Pak Zhao, Apa yang kukatakan? Kau tidak mengerti? Ternyata kau bos mereka. Bukan bos. Hanya saja mereka menghormatiku dan memanggilku Pak Zhao. Nat. Kulihat kau bukan orang jahat. Jadilah anak angkatku. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggumu di sini. Ayah angkat? Bagus. Sangat bagus. Mulai sekarang, kau adalah anak angkatku. Cepat sapa dia. Kat Fei Fei. Yu Fei, orang desa Kingsan. Nilai ujian masuk universitasnya 732. Masuk penjara karena sengaja melukai orang. Aku dijebat. Bukan aku yang melukai orang itu. Aku tahu. Nilai ujian masuk universitasnya 732. Aku minta kamu belajar sendiri semua materi jurusan keuangan universitas dalam setahun. Tidak masalah, kan? Untuk apa belajar ini? Aku kebetulan punya perusahaan kecil di luar. Zaman sekarang, kekurangan talenta. Loh, kalau kamu mau belajar, nanti bisa bantu ayah angkat mengurus perusahaan. Bagaimana? Apa jangan-jangan kamu tidak bisa melakukannya? Tentu saja aku bisa. Jangan terlalu cepat menyanggupi. Naikkan sedikit pantatmu. Bahkan jongkok kuda saja tidak becus. Terlalu lemah. Siapa yang jongkok kuda sambil membaca buku? Yang aku inginkan bukan kutu buku yang tidak bisa apa-apa kalau sudah lepas jas. Tubuhmu terlalu lemah. Kalau tidak sanggup, bilang saja lebih awal. Tenang saja. Aku, Yu Fei, tidak pernah bilang tidak bisa. Aku memang tidak salah pilih. Orangnya tidak hanya cerdas, tapi juga punya semangat yang gigih. Lihat apa? Kamu masih jauh dari standarku. Nanti setelah selesai baca buku, latihan kaligrafi 1 jam lagi. Aku kan mahasiswa keuangan. Kok disuruh latihan kaligrafi juga? Kalau aku suruh latihan, ya latihan saja. Tidak usah banyak omong. Ayah, ibu. Aku pasti akan berusaha keras agar kalian bisa hidup nyaman. Baca koran. Pakai ini sambil latihan. Tidak tahu Yu Fei menyinggung siapa. Sudah lebih dari setahun, kami tidak diizinkan menjenguknya. Hah, suamiku. Kita harus menghasilkan lebih banyak uang agar Yu Fei bisa segera keluar. Aku berpikir, setelah Yu Fei keluar, kita serahkan saja kios ikan ini padanya. Kita berdua kembali ke desa dan hidup dari tambak ikan. Dengan begitu, Yu Fei tidak perlu khawatir tidak mendapat pekerjaan. Kasihan Yu Fei kita, nilai akademisnya sangat bagus. Tapi pada akhirnya, dia harus berakhir menjadi penjual ikan seperti ayah dan ibunya. Yu Daliang. Kak Hao, kenapa Anda datang? Aku datang untuk memberitahumu, sebelum malam ini, pindahkan kios ikan kalian ke paling dalam. Apa? Kak Hao, aku tidak salah dengar, kan? Kios ikan kami sudah di posisi yang tidak bagus. Kalau dipindahkan ke paling dalam, siapa yang mau beli ikan di sini? Apa peduliku?
Kak Hao, suamiku bicaranya tidak enak didengar. Lihat, ikan ini bawa saja pulang. Dasar wanita sialan. Kau pikir kau siapa? Istriku, kalian mau apa? Mau apa? Aku beritahu ya, Yuda Liang, hari ini kau harus pindah. Mau tidak mau. Hentikan. Hentikan. Kalian semua, hentikan. Yuda Liang, kau masih berani melawan? Kak Hao, tolonglah. Kita semua dari desa yang sama. Kau tahu, Yu Fei kecilku sekarang di penjara. Anakmu itu narapidana? Apa urusannya denganku? Bukan itu maksudku. Yuan masih menunggu Yu Fei kecilku. Setelah Yu Fei keluar, mereka akan menikah dan menghasilkan uang. Pasti akan membayar utangmu berkali-kali lipat. Dasar wanita sialan. Omong kosong apa yang kau katakan? Sang Yuan akan menikah dengan Kak Hao 3 hari lagi. Hanya karena sampah anakmu itu, dia pikir bisa menikahi Sang Yuan? Tidak mungkin. Yuan dan Yu Fei kecil sudah bersama sejak kecil. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Awalnya aku malas memberitahu kalian. Lagi pula, kalian berdua penjual ikan, tidak pantas menghadiri pernikahanku dengan Yuan. Tapi, sekarang aku berubah pikiran. 3 hari lagi, kalian berdua harus datang. Aku ingin kalian melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana calon menantu yang kalian sebut itu menikah denganku. Yu, sepertinya Fang Hao tidak berbohong. Ini, ada apa sebenarnya? Yuan sendiri bilang dia akan menunggu Xiao Fei keluar. Menantu keluarga Yuku tidak boleh direbut orang lain. Ayo, kita tanya saja. Paman, Bibi, kenapa kalian kemari? Yuan, siapa itu? Ayah, itu Paman Yu dan Bibi Meian. Paman, Bibi, cepat masuklah. Kenapa kalian berdua datang ke rumahku? Ayah? Apa yang ayah katakan? Paman, Bibi, aku akan membuatkan teh untuk kalian. Sang tua, aku dan Meian hari ini di pasar mendengar Fang Hao bilang dia akan menikah dengan Yuan 3 hari lagi. Aku kira ada apa. Betul. Kenapa? Sang tua, bagaimana bisa kau begitu? Yuan dan Xiao Fei tumbuh bersama sejak kecil. Kita sudah menjodohkan mereka 2 tahun lalu. Cukup. Heyu, apa maksudmu? Datang ke rumahku untuk menuntut penjelasan? Aku tanya padamu, saat putramu keluar dari penjara, dia akan menjadi orang cacat dengan catatan buruk. Bisakah saya menikahkan Yuan dengan seorang narapidana yang menjalani rehabilitasi? Ayah, jangan bicara lagi. Yuan. Bibi Meian tahu kamu dan Xiao Fei sudah saling mencintai sejak kecil. Pasti Pak Zhang yang memaksamu menikah dengan Fang Hao, kan? Ku bilang, dasar gadis keras kepala. Apa kurangnya Haozi dibanding si sampah Yu Fei itu? Aku tidak peduli. Aku hanya akan menikah dengan Yu Fei. Kamu, Zhang Yuan, pikirkan baik-baik. Orang tua Yu Fei masih bekerja di pasar sayurku. Apa kamu mau aku mengusir mereka? Aku yakin Paman Yu dan Bibi Meian, bahkan jika mereka keluar dari pasar sayurmu, mereka tetap bisa mencari pekerjaan. Hahaha. Kamu cukup percaya diri. Bagaimana jika aku memberitahumu? Sepupuku juga ada di penjara yang sama dengan Yu Fei? Apa katamu? Jika kamu tidak mau menikah denganku, aku akan menyuruh sepupuku mengurus si Yu Fei itu di penjara. Kalau nanti dia kehilangan tangan atau kaki, jangan salahkan aku. Silakan saja keras kepala. Aku akan segera mencari orang untuk menyampaikan pesan kepada sepupuku. Berhenti. Kamu, jangan sakiti Yu Fei. Aku akan menikahimu.
Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Paman, Bibi. Aku memang akan menikah dengan Fang Hao. Yuan, kami tahu kamu punya masalah. Paman dan Bibi tidak berguna. Sudah. Kalian berdua penjual ikan bau, cepat pergi dari sini. Ayah, HMPH. Zhang Yuanyuan, dengarkan baik-baik. Kamu akan segera menjadi istri Fang Hao. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak penting lagi. Kalau tidak, jangan salahkan Fang Hao, aku yang pertama tidak akan memaafkanmu. Masih minum teh. Minum omong kosong. Mulai sekarang, kalian tidak boleh menemui Yuanyuan lagi. Yu tua. Bagaimana ini? Ini semua salahku, ayah yang tidak berguna ini. Aku mengecewakan Xiao Fei. Bahkan menantuku direbut orang lain. Kalau dihitung-hitung, sudah waktunya kamu keluar. Apa aku tidak mau keluar? Kamu tidak mau keluar? Ayah angkat, tentu saja aku ingin keluar. Aku memimpikannya. Ngomong-ngomong, kamu sama sekali tidak penasaran dengan identitasku. Kita sudah bersama lebih dari setahun. Ayah angkat akan memberitahuku saat ayah angkat ingin memberitahuku. Jika ayah angkat tidak mau bicara, percuma saja aku menebak-nebak. Hahaha, memang kamu yang paling mengerti aku. Kamu tahu grup Sao? Maksud ayah angkat, konglomerat super nomor 1 itu. Ketua grup Sao adalah orang terkaya. Ayah angkat tidak mungkin ingin memberitahuku. Bahwa ayah angkat adalah? Benar, itu aku. Ayah angkat adalah orang terkaya, dengan kekuasaan sebesar itu, ayah angkat bisa dipenjara di sini. Ada yang ingin menjebakku di grup Sao. Aku pura-pura masuk penjara untuk melihat siapa dalang di baliknya. Ayah angkat. Ayah angkat benar-benar ketua grup Sao. Kenapa melamun? Selama setahun lebih ini, aku hanya tahu orang-orang di penjara tidak berani mengganggu ayah angkat. Aku tidak pernah menyangka, ayah angkat punya identitas sekuat ini. Tidak apa-apa. Sekarang, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Selama setahun ini, selain menyuruhmu membaca buku ekonomi, aku juga menyuruhmu berlatih keras. Karena aku khawatir kamu akan dalam bahaya setelah keluar. Bahaya apa yang bisa menimpaku? Apa ini? Ini adalah tanda kepercayaanku. Dengan ini, apapun yang kamu katakan atau lakukan di grup Sao, itu sama saja aku yang memberi perintah. Tidak ada yang berani tidak menuruti kamu. Ayah angkat. Ayah angkat berencana membuatku masuk grup Sao. Tentu saja, kalau tidak, untuk apa aku melatihmu? Aku sudah mengaturnya. Setelah kamu keluar, identitasmu adalah Presidir Grup Sao. Ini nomor kontak putriku. Kamu bisa menyampaikan permintaan apapun padanya. Dia akan berusaha memenuhinya. Ayah angkat. Ayah angkat ingin aku memancing orang di balik layar itu keluar? Betul. Tentu saja, kamu harus sangat berhati-hati. Untuk merayakan kebebasanmu, aku juga sudah menyiapkan beberapa hadiah. Setelah kamu keluar, aku akan mengalihkan 100% saham klub Hong Luan Men, Star Hong Entertainment, dan properti GIA kepadamu. Sebanyak ini. Aku tidak bisa menerimanya. Nilai semua ini setidaknya miliaran. Kalau aku bilang ambil, ya ambil saja. Kamu membantuku dengan mempertaruhkan nyawa. Semua ini memang pantas kamu dapatkan. Lagi pula, kamu sekarang adalah putra angkatku. Terima kasih, ayah angkat. Bagus. Lalu, kapan aku akan keluar penjara? 3 hari lagi. Pak Yu. Bagaimana kalau kita tetap pergi saja? Bagaimanapun juga, Yuan gadis itu sudah kita anggap seperti anak sendiri. Kita pergi memberinya hadiah juga tidak apa-apa. Baiklah. Ayah, ibu, aku pulang. Hehe. Yu Fei. Kenapa kamu pulang lebih awal? Ayah, aku berkelakuan sangat baik di dalam, jadi dibebaskan lebih awal. Ada apa dengan kalian? Kenapa wajah kalian terlihat sangat murung? Tidak apa-apa. Yu Fei,
Ayah dan ibu hanya terlalu senang. Ayah, hari ini siapa yang menikah? Siapa yang menikah? Tidak ada yang menikah kok. Tadi aku melihat mobil pengantin saat pulang. Lagi pula, bukankah tadi ayah memegang undangan? Mana ada. Apa? Yu Fei. Maafkan ayah dan ibu, tidak bisa menjaga Yuan-Yuan untukmu. Aku tidak percaya. Ini pasti bukan pilihan Yuan-Yuan sendiri. Aku akan menanyakannya sekarang. Yu Fei, kamu baru saja keluar. Jangan cari masalah lagi. Kamu juga tahu, Fang Hao itu tidak mudah dihadapi. Ayah salah. Putra ayah sekarang jauh lebih sulit dihadapi. Selamat ya, Haozi. Bunga desa kita sudah kamu dapatkan. Siapa yang tidak tahu, di desa kita, Haozi yang paling sukses. Hahaha. Paman-paman dan bibi-bibi ini bercanda saja. Tenang saja, nanti kalau ada hal baik, aku pasti tidak akan melupakan kalian semua. Menurutku, anak-anak muda di desa kita harus belajar dari Haozi. Jangan seperti si sampah dari keluarga Yu itu. Tidak becus apa-apa, akhirnya malah masuk penjara. Aneh, pembawa acara sudah di panggung. Kenapa pengantin wanita belum keluar juga? Kalian minum-minum saja. Aku akan pergi melihatnya. Zhang Yuanyuan, semua kerabat dan teman sudah berkumpul. Kamu ini mau apa sih? Dasar jalang, brengsek, aku tanya kamu. Dasar jalang, dengar baik-baik. Kalau kamu masih tidak mau begini, Aku akan suruh orang mematahkan kaki si sampah Yu Fei itu sekarang juga. Dengar baik-baik, mulai hari ini, kamu adalah wanitaku, Fang Hao. Kalau kamu masih memikirkan si sampah Yu Fei itu, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Dan juga keluarga Yu Fei. Kalau mereka berani menyinggungku, Fang Hao, mereka tidak akan bisa hidup tenang di desa Kingshan. Tidak. Kumohon jangan lakukan itu. Dasar wanita bau. Kalau sudah takut, cepat keluar. Jangan sampai aku mengatakannya 2 kali. Pengantin pria dan wanita keluar. Cepat lanjutkan acaranya. Oke, baik, Pak Fang. Bos Fang, cepat gendong pengantin wanitanya. Semua orang menunggu untuk melihatnya. Betul, Kak Hao. Kakak ipar sangat cantik. Bagaimana kalau kakak cium dia dulu untuk tontonan semua orang? Nona Zhang Yuanyuan, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Fang Hao? Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Kakak ipar, cepat setuju dong. Kalau tidak, Kak Hao kita akan marah. Lihat dia, sok suci sekali. Sok suci di depan siapa sih? Kenapa? Sekarang masih pura-pura jadi wanita suci? Di depan banyak orang begini, kamu membuatku malu. Uhuk. Dasar jalang. Pikirkan keluargamu. Dan pikirkan keluarga Yu Fei yang tidak berguna itu. Jika kamu tidak menikah denganku, mereka semua akan mati. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku bersedia. Jangan. Kumohon, jangan begini. Pura-pura apa sih? Mulai sekarang, kamu adalah wanitaku. Kalau hari ini kamu tidak patuh, Yu Fei yang tidak berguna itu tidak akan bisa hidup tenang. Bos benar. Kakak ipar, jangan tidak tahu diri. Betul, pura-pura apa sih? Siapa yang tidak tahu kalau kamu punya hubungan dengan Yu Fei yang tidak berguna itu? Aku bersedia. dia tidak bersedia. Dia tidak mau. Bukankah itu anak dari keluarga Yu?
Bukankah katanya dia akan dipenjara bertahun-tahun? Kok sudah keluar duluan? Yu Fei datang dengan amarah. Jangan-jangan dia mau cari gara-gara sama Fang Hao? Sudahlah. Orang tuanya masih jualan ikan di pasar Fang Hao. Kecuali dia sudah gila. Oh, Bukankah ini Yu Fei? Kenapa? Sudah bosan di penjara? Keluar cari mati ya? dasar sampah sepertimu berani-beraninya merebut wanita bos kami? Yuan. Yu, Kak Fei, bagaimana kakak bisa keluar? Yuan. Kamu tidak apa-apa. Kak Fei, aku tidak apa-apa. Kakak akhirnya datang. dasar jalang. Pahami posisimu. Meskipun sampah ini keluar, dia tidak ada hubungannya denganmu. Kau wanitaku. Tidak kusangka kau sampah ini, malah keluar penjara lebih awal. Fang Hao. Semua yang kau lakukan pada Yuan akan kubalas 2 kali lipat. Hahaha. Kau sampah ini, berani-beraninya mengancamku. Aku bisa menginjakmu sampai hancur berkeping-keping hanya dengan menghentakkan kaki. Membalas 2 kali lipat? Lucu sekali. Kau tidak akan bisa tertawa lagi sebentar lagi. Kau narapidana, mau apa sebenarnya? Hari ini adalah hari bahagia Yuan. Kau datang membuat masalah, sengaja, kan? Paman Zhang. Lihat Yuan, dia dipukuli sampai seperti apa. Itu urusan suami istri mereka, kau tidak usah ikut campur. Anak muda bermarga Yu, pergilah ke tempat yang lebih sejuk. Betul. Seorang narapidana, sampah paling bawah di masyarakat, cepat pergi dari sini. Pergi. Hahaha. Yu Fei, Dengar tidak? Cepat pergi. Fang Hao. Sebaiknya kau ingat apa yang kau katakan hari ini. Atau kau memang suka disakiti? Haruskah aku seperti dulu? Menghajarmu baru kau puas? Keluarga penjual ikan. Sok banget sih. Kamu percaya nggak? Dengan satu kata dariku, orang tuamu bahkan nggak bisa jualan ikan lagi. Hei, penjual ikan bau ini, ternyata cuma punya 5 yuan di saku. Miskin banget sih. Dasar pengecut, masih saja mau jadi pahlawan kesiangan. Bukan mau memukulku? Ayo, pukul di sini. Kamu cari mati. Dasar sampah ini. Aku tidak hanya akan merebut pacarmu, aku juga akan memutus jalan hidupmu. Aku akan membuat orang tuamu diusir dari pasar. Aku akan membuat keluarga mantan narapidana sepertimu, bahkan kesulitan makan di kemudian hari. Sampah sialan ini, kenapa tenaganya besar sekali? Kak Hao, Yu Fei. Cari mati ya. Kapan anak keluarga Yu ini jadi jago berantem begini? Sudah kubilang. Apa yang kau lakukan pada Yuan akan kubalas 2 kali lipat. Jangan mendekat. Yu Fei, kamu baru keluar dari sana. Jangan sampai masuk lagi karena bikin onar. Yuan, jangan khawatir. Aku di sini. Tidak kusangka sampah sepertimu, setelah setahun di dalam, malah punya kemampuan seperti ini. Fang Dalong itu sepupuku. Kalau kau berani macam-macam denganku, sepupuku tidak akan melepaskanmu. Siapa sepupumu katamu? Sepupuku Fang Dalong. Dia akan segera datang. Tunggu saja kau.
Jadi Fang Dalong itu sepupumu ya? Siapa yang berani-beraninya membuat keributan di pernikahan adikku? Yu Fei. Dasar sampah. Hari ini kau akan mati. Fang Dalong. Kenapa tidak naik ke sini? Kat Fei Fei. Kakak, kenapa kau diam saja? Cepat pukul dia. Pukul dia. Aku akan memukulmu sampai mati dulu. Kakak, kau. Apa yang kau lakukan? Nanti aku akan bereskan kau. Kat Fei. Kakak, apa kau salah orang? Yu Fei ini tidak punya koneksi, tidak punya latar belakang. Kenapa kau takut padanya? Diam kau. Kat Fei adalah bosku. Kau tidak berhak menunjuk-nunjuk dia di sini. Apa? Ini. Bagaimana mungkin? Kamu memukuli Yuan sampai seperti ini, dan mengancamku dengan orang tuaku. Sudah kubilang, aku akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Fang Dalong. Kat Fei, katakan saja apa perintahmu. Fang Hao adalah sepupumu. Bagaimana menurutmu kita harus menanganinya sekarang? Kat Fei, ini. Sepertinya kalian berdua sangat dekat sebagai saudara. Kalau begitu, kamu bisa menggantikannya mematahkan kedua kakimu sendiri. Kat Fei, apa-apaan ini? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Sepupu. Apa yang akan kamu lakukan? Siapa suruh kamu tidak tahu diri dan mengganggu orang yang tidak seharusnya? Ah. Ayah, ibu, dan Yuan. Ayo kita pergi. Yu Fei, kamu. Pergi saja dulu. Zhang Yuanyuan, kalau kamu pergi dengan mantan narapidana ini hari ini, jangan anggap aku sebagai ayahmu lagi. Mulai sekarang, kita putus hubungan ayah anak. Sungguh memalukan bagi keluarga. Kak Fei, Fang Hao pasti tidak akan tinggal diam. Paman dan bibi masih berjualan ikan di pasar. Yuan, aku dan bibimu, kalian tidak perlu khawatir. Kami sudah lama tidak ingin membuka lapak ikan itu. Benar. Yuan, aku dan pamanmu. Satu-satunya yang kami khawatirkan sekarang adalah kalian berdua. Menurutku, kalian sebaiknya pergi bersembunyi sebentar. Paman, bibi. Ayah, ibu, Yuan. Kalian tenang saja. Mulai sekarang kalian tidak perlu takut pada Fang Hao lagi. Xiao Fei, panah terang mudah dihindari, tapi panah gelap sulit dicegah. Tenang saja, ayah. Fang Hao tahu siapa aku. Dia tidak akan berani macam-macam padaku. Yuan, ini baju baru yang kubelikan untukmu. Kak Fei, aku sudah merepotkanmu. Tidak kok. Ini salahku. Kalau saja aku tidak dijebak dan dipenjara, kamu tidak akan dipaksa oleh bajingan Fang Hao itu. Bukan salahmu. Kak Fei, setahun di penjara pasti sangat berat, ya? Tidak kok. Bukankah aku sudah keluar dengan baik-baik saja sekarang? Aku kira aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Kalau kamu tidak datang, aku lebih baik mati daripada membiarkan dia menyentuhku. Yuan, aku tahu. Mulai sekarang, kita tidak akan berpisah lagi. Rumah ini baru kubeli. Nanti akan jadi rumah pernikahan kita. Bagaimana menurutmu? Kak Fei, rumah ini kamu yang beli. Aku yang membelinya. Yuan, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Aduh, aku datang di saat yang tidak tepat. Ya. Tidak apa-apa. Xiao Fei,
Aku dengar dari ayahmu, rumah ini kamu yang beli. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan kamu melakukan hal buruk bersama orang-orang di penjara, ya? Tidak ada yang seperti itu. Ada seseorang di penjara yang sangat peduli padaku. Aku mengangkatnya sebagai ayah angkat. Dia memintaku membantunya mengelola perusahaan. Perusahaannya adalah Grup Zhao. Maksudmu grup Zhao milik orang terkaya itu? Benar, dia juga memberiku beberapa perusahaan. Xiao Fei, dia itu dermawanmu. Kamu harus membalas kebaikannya dengan baik. Akan kulakukan. Aku akan membantunya dengan sepenuh hati. Bu, Yuan, kalian ganti baju dulu. Aku akan mengajak kalian ke mall untuk membeli sesuatu. Kak Fei, Baju ini, agak terlalu terbuka. aku sedikit tidak terbiasa memakainya. Tidak apa-apa. Yuan, kamu terlihat sangat cantik memakai baju ini. Benarkah? Tentu saja benar. Yu Fei, kenapa kamu membawa kami ke sini? Betul, Yu Fei. Ini mall termahal di kota Jianghai. Aku dengar, satu baju saja bisa puluhan ribu. Itu tempat orang kaya. Kita tidak mampu. Ayah, ibu, nanti kalian akan tahu. Yuan, ikut aku masuk. Kak Yu Fei? Percayalah padaku. Baiklah. Ayah, kamu suka yang mana? Yu Fei, jam tangan ini terlalu mahal. Ayah tidak terbiasa memakainya. Tidak apa-apa, hanya jam tangan saja. Tolong bungkus jam tangan ini untuk ayahku. Tolong berikan ini pada tunanganku untuk dicoba. 200.000, Kak Yu Fei. Cincin berlian ini terlalu mahal. Aku? Yuan, selama ini kamu sudah banyak menderita bersamaku. Ini semua pantas kamu dapatkan. Lagi pula, bukan hanya cincin berlian ini. Bahkan jika kamu menginginkan bintang di langit, aku akan berusaha mengambilnya untukmu. Kak Yu Fei. Yuan, kenapa kamu di sini? Kudengar kamu akan menikah dengan Fang Hao, kan? Kenapa sekarang malah bersama si tidak berguna Yu Fei lagi? Seleramu ini payah sekali. Malah mencari si tidak berguna yang baru keluar dari penjara. Su Qing, aku tidak mengizinkanmu bicara begitu tentang Kak Fei. Yuan, aku ini bicara demi kebaikanmu. Loh. Aku tidak menikah dengan Fang Hao. Yu Fei adalah pacarku. Kalau kau bicara buruk tentang dia lagi, aku akan putus hubungan denganmu. Baiklah kalau begitu. Anggap saja aku tidak bicara apa-apa. Seorang mantan narapidana yang baru keluar dari penjara, berani-beraninya membawa pacarnya ke mall seperti ini. Benar-benar memalukan. Hei, kenapa kamu bicara begitu? Halo, tolong bungkuskan cincin ini untukku. Baik, Tuan. Tuan, Anda yakin? ingin cincin ini? Total harganya 1,2 juta. Bagus, gesek kartu. Kak Fei, cincin ini terlalu mahal. Tidak apa-apa. Ini cincin kawin kita. Harus beli yang terbaik. Tuan, Ini cincin Anda. Silakan disimpan baik-baik. Cincin berlian 1,2 juta dibeli begitu saja. Sejak kapan mantan narapidana ini jadi sekaya ini? Yuan, sekarang Yu Fei bekerja di mana? itu bukan urusanmu. Kak Fei, ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Sombong sekali. Nona besar. Si Yu Fei itu, dia tidak hanya berfoya-foya di mall milik grup, tapi juga pergi ke kantor penjualan properti grup. Dia membeli villa termewah di kota Jianghai. Apa katamu? Nona besar, ketua dewan direksi lama bilang, setelah dia keluar, semua urusan harus mengikuti perintahnya. Ini
Bajingan. Tidak menghubungiku segera setelah keluar penjara itu sudah cukup buruk, tapi dia malah menghambur-hamburkan uang dan bertindak begitu mencolok. Ayo, aku ingin melihat sendiri apa yang membuat ayah begitu menghargai Yu Fei ini. Ayah, anakmu sekarang punya uang. Ini hanya cincin kawin. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Fei, meskipun kita punya uang, kita tidak boleh melupakan sifat hemat keluarga Yu kita. Benar, Kak Yu Fei, cincin ini benar-benar terlalu mahal. Kita tidak butuh cincin semahal ini untuk pernikahan kita. Ayah, Ibu, Yuan, aku tahu. Aku melakukan ini untuk ayah angkat. Jika terlalu sederhana, itu akan mempermalukan ayah angkat. Jangan banyak bicara. Cepat jelaskan, sebenarnya ada apa ini? Yu Fei, rumah seharga ratusan juta itu, kamu beli begitu saja. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Yu Fei, aku tahu kamu ingin aku dan paman serta bibi. Hidup enak, tapi kalau uang ini asalnya tidak jelas, kita tidak bisa sembarangan menghabiskannya. Betul. Mana ada hal sebaik ini di dunia? Seorang bos memberimu uang sebanyak ini untuk dibelanjakan. Jangan-jangan dia menyuruhmu melakukan hal ilegal? Aku tidak melakukan hal ilegal. Selama setahun lebih ini, aku belajar keuangan di penjara, membantu ayah angkat mengelola futures, dan menghasilkan banyak uang. Ini hanya sebagian kecil saja. Aduh, Bu, yang mereka lihat itu otak putramu ini. Kalau putramu ini cuma sampah, apa mereka akan menghabiskan banyak tenaga untuk melatihnya? Soal ini aku percaya. Bagaimanapun juga putraku. Sejak kecil sudah pintar dan berbudi luhur. Mulai lagi. Paman, Bibi, bolehkah kami duduk dan makan bersama? Akhirnya datang juga. Kalian mau apa? Tidak apa-apa. Hanya saja melihat kalian punya banyak uang. Mau pinjam sedikit uang dari kalian. Uang kami ada atau tidak? Apa urusannya dengan kalian? Dasar kalian preman tidak berpendidikan. Hah? Hei, nenek tua. Jaga bicaramu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kuberi kalian 3 detik. Berlutut dan minta maaf pada ibuku. Kalau tidak, Hahaha. aku tidak salah dengar, kan? Kau menyuruhku berlutut? Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu kemampuanku. Bukankah itu mobil-mobil grup Zhao? Cepat panggil orang. Salam, Presdir Yu. Apa? Kau? Kau Presdir Grup Zhao? Presiden grup Zhao. Bukankah kau ingin uang dariku? Sebutkan saja jumlahnya. Akan kuberi. Aku hanya bercanda dengan Anda. Bercanda? Tadi kau bilang mau memberiku pelajaran, kan? Kakak, aku salah. Aku yang salah. Aku terlalu berani. Kakak, ampuni aku. Kami salah. Kakak, ini semua barang berhargaku. Anggap saja ini persembahanku untukmu. Mohon Anda berbesar hati. Jangan samakan aku dengan orang rendahan sepertiku. Pergi sana. Ayah, Ibu, jangan takut. Ini orang kita sendiri. Siapa yang orangmu sendiri? Setelah keluar dari penjara, kenapa tidak langsung mencariku? Kenapa aku harus langsung mencarimu? Oh. Bocah tengik, Berani bicara begitu pada nona muda kami? kau cari mati. Hati-hati. Beri dia pelajaran juga tidak apa-apa. Agar dia tidak terlalu menganggap dirinya penting. Hah? Apa? Hah? Hentikan.
Sepertinya aku salah menilai sebelumnya, tidak kusangka kau punya kemampuan seperti ini. Semua berkat didikan ayah angkat. Ikut aku. Katakan, kenapa kau tidak mencariku setelah keluar penjara? Malah menghambur-hamburkan uang di mana-mana. Apa kau tahu, semua orang di grup Zhao mengawasimu. Bagaimana jika mereka menemukan celah? Nona Zhao, jika aku tidak menghamburkan uang, bagaimana mereka akan datang mencariku? Kau sengaja? Pelan-pelan saja. Umpan panjang untuk ikan besar. Sekarang kamu harus bertengkar hebat denganku, lalu pergi dengan marah. Dengan begitu, kabar ketidakcocokan kita akan segera tersebar. Wanita ini sengaja menamparku. Lihat apa? Ayahku benar-benar salah menilaimu. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi presdir grup Zhao. HMPH, bocah sialan. Karena kamu yang memintanya, tamparan ini tidak akan sia-sia. Nona Zhao, presdir bilang, setelah aku keluar penjara, grup Zhao akan kuurus. Apapun yang kulakukan, kamu tidak berhak ikut campur. Yu Fei, kamu membuatku kesal sekali. Nona Zhao, kamu sudah cukup menamparku, kan? Semakin keras aku menampar, semakin mereka akan percaya bahwa kita benar-benar putus. Benar, kan? Tamparan ini akan kuingat. Kenapa kamu begitu picik, pria ini? Ikan sudah terpancing. Kak Yu Fei, siapa dia? Dia putri ayah angkatku. Nona besar grup Zhao, Zhao Jie. Dia sepertinya marah sekali. Kenapa kamu membuatnya pergi? Dia memang sedikit manja, tidak perlu terlalu dipikirkan. Xiao Fei, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayah, ibu, ayo kita pulang. Seharusnya sebentar lagi akan ada yang menghubungiku. Aku tidak tahu siapa dalang di balik semua ini. Ayah, ibu. Kalian jangan khawatir. Beberapa hal akan kujelaskan nanti. Malam ini aku ada urusan. Nanti aku suruh orang mengantar kalian pulang. Kak Yu Fei, kamu harus hati-hati. Kalian tenang saja. Tidak ada yang berani macam-macam denganku. Sudahlah, biarkan anak kita pergi bekerja dulu. Xiao Fei, ayah dan ibu akan menunggumu pulang. Yuan, tunggu aku pulang. Kak Long, orangnya sudah ditemukan. Halo, siapa ini? Yu Fei, Presiden baru grup Zhao. Aku ingin bicara denganmu tentang kerjasama. Aku tidak tertarik. Apa kau pikir ayah dan anak perempuan keluarga Zhao akan menganggapmu sebagai bagian dari mereka? Kau hanyalah pion mereka. Apa maumu? Bekerja sama denganku. Apa untungnya bagiku jika bekerja sama denganmu? 40% saham grup Zhao. Baiklah. Apa ini? Memangnya kenapa? Siapa yang bilang harus berpakaian rapi? Apa kau sudah menemukan pemilik nomor telepon itu? Belum ada petunjuk. Orang itu sangat berhati-hati. Kak Hao, lihat. Bukankah itu si Yu Fei yang tidak berguna itu? Sungguh, ada jalan ke surga tidak dia lewati, malah menerobos ke neraka yang tidak ada pintunya.
Tidak kusangka, pelelangan nomor 1 di Jiangnan ini, bahkan narapidana pun bisa datang. Fang Hao, kenapa kamu ada di sini? Kau pikir bisa membuatku dan sepupuku bertengkar? Levelmu masih jauh. Kak Hao, kami datang atas undangan. Justru kau, bekas narapidana, jangan-jangan mau menyusup untuk membuat onar, ya? Aku malas bicara banyak dengan kalian para sampah ini. Pergi. Kau. Setelah malam ini, aku, Fang Hao, akan menjadi orang kepercayaan Presdir Shenmo. Kau pikir, wanita jalang ini bisa melindungimu? Putriku itu terlalu kumanja. Setelah kau keluar nanti, kalau dia tidak mendengarkanmu, kau juga bisa mencari Shenmo. Shenmo, Direktur Grup Hongyu. Direktur apa? Grup Hongyu itu hanyalah pion yang kusembunyikan. Sepertinya, pandangan Shenmo juga tidak terlalu bagus. Apa katamu? Bahkan sampah sepertimu saja bisa dia sukai. Bagaimana mungkin pandangannya bagus? Bagus, bagus sekali. Setelah menyinggung Presdir Shen, setelah hari ini, seluruh kota Jianghai tidak akan punya tempat untukmu. Dia orangnya Shenmo. Kau harus hati-hati. Shenmo tidak mudah dihadapi. Sepertinya, bahkan Zhao Ji pun tidak tahu kalau Shenmo adalah orangnya ayah angkat. Hadapi saja. Yu Fei. Berhenti! Terima kasih banyak atas kehadiran Anda sekalian. Sebentar lagi, seorang tokoh penting akan menghadiri lelang malam ini. Mohon nantikan kehadirannya. Hadirin sekalian, barang lelang berikutnya ini sangat istimewa. Pedang ini, saat dihunus, mengeluarkan suara auman naga dan harimau. Ini benar-benar pedang langka yang tak ternilai harganya. Ini pasti pedang yang ayah angkat pernah sebutkan padaku, kan? Harga awal 10 juta. Tanpa batas atas. 15 juta. Kak Hao, dengar-dengar Presdir Shen suka pedang kuno. Kalau Kak Hao bisa memenangkan pedang ini untuknya. 50 juta. $100 juta. Apa? Yu Fei, apa kamu punya uang sebanyak itu? Kenapa? Kalau tidak puas, kamu bisa terus menawar. 130 juta. 200 juta. Kamu gila. Menghabiskan 200 juta untuk membeli pedang rusak. Ini bukan pedang rusak. Pedang ini adalah pedang pribadi Kaisar Tang Li Shimin. Meskipun itu benar pedang Kaisar Tang, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku memang tidak punya uang. Tapi grup Zhao punya, kan? Yu Fei, kamu benar-benar menganggap grup Zhao sebagai mesin ATM. Kalau tidak menebar umpan lebih banyak, bagaimana ikan besar bisa terpancing? Kamu. Kalau ikannya tidak terpancing, aku tidak akan melepaskanmu. HMPH. 200 juta? Ada yang lebih tinggi? Jika tidak ada, 250 juta. 300 juta. Yu Fei. Pedang ini, aku berencana membelinya untuk Presdir Shen. Kamu berani merebutnya dariku? Memangnya kenapa kalau Presdir Shen? Pedang ini, aku pasti akan mendapatkannya. Omongan besar sekali. Yu Fei, Presdir Shen datang. Kamu tamat. Bodoh. Apa katamu? Presdir Shen, saya tahu Anda suka pedang kuno. Saya ingin menawar pedang ini untuk Anda, tapi tak disangka, si sampah itu malah menawar dengan sengaja. Ternyata orangnya Nona Zhao. Pantas saja begitu sembrono. Shenmo, Yu Fei adalah presdir baru grup Zhao kami. Sebaiknya kau bicara dengan hati-hati. Bagaimana mungkin? Yu Fei ternyata presdir grup Zhao. Oh, begitu rupanya. Senang bertemu Anda. Senang bertemu Anda juga. Mendengar saja tidak cukup, harus bertemu langsung. Grup Hongyu dan Grup Zhao adalah mitra kerja. Kedepannya, Presdir Yu harus lebih banyak membantu. Presdir Shen terlalu sungkan. Presdir Shen, dia tidak sopan pada Anda,
kenapa Anda masih? Presdir Shen, ada apa ini? Kau diam. Presdir Grup Zhao, mana bisa kau komentari sembarangan? Baik, Presdir Shen. Sepupu. Aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah menculik orang tua si sampah Yu Fei itu. Dan juga si Zhang Yuanyuan itu. Sudah kuikat. Halo, sepupu. Apa kau masih mendengarku? Kau cari mati. Siapa kau, sialan? Fang Dalong, dengarkan aku baik-baik. Jika orang tuaku dan Yuanyuan terluka sedikit saja, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kau pikir sampai kapan kau bisa berjaya? Akan kuberitahu, tidak lama lagi, posisimu sebagai Presdir Grup Zhao tidak akan bisa dipertahankan. Fang Dalong. Jika kau ingin menyelamatkan orang tuamu dan wanitamu, datanglah sendiri. Kau sebaiknya berdoa agar orang tuaku dan Yuanyuan baik-baik saja. Kalau tidak kau tahu akibatnya. Presdir Yu, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jangan khawatir, aku akan menggunakan semua kekuatan grup Zhao untuk menemukan paman dan bibi. Presdir Yu, jangan terlalu khawatir. Aku juga akan menyuruh orang mencari di seluruh kota. Fang Dalong pasti disuruh orang lain sehingga berani melakukan ini. Aku pasti akan membuatmu menyesal telah datang ke dunia ini. HM. Hahaha, menarik. Benar-benar menarik. Sepertinya tidak lama lagi, Grup Zhao akan jadi milik Anda. Zhao Jingwo, karena kau tidak menganggapku, jangan salahkan aku jika aku mengambil alih semua yang telah kau bangun. Siapa? Ini Presdir Yu, kan? Saya Chen Kai dari Grup Zhao. Saya tahu Presdir Yu akan segera menjabat, jadi saya khusus menyiapkan pesta penyambutan untuk Presdir Yu. Besok malam. Saya tidak ada waktu. Siapa itu? Suaranya seperti tidak asing. Dia bilang namanya Chen Kai. Chen Kai? Dia orang nomor 2 di grup Zhao. Di grup Zhao, perkataannya paling berpengaruh setelah ayahku. Bahkan beberapa orang tua tidak mendengarkan perkataanku, hanya mendengarkan dia. Presdir Yu, jangan buru-buru menutup telepon dong. Untuk jamuan makan besok, saya sudah mengundang semua petinggi grup Zhao. Kalau Anda tidak datang, tahu sendiri kan? Sepertinya tidak pantas, ya? Saya akan datang. Kawan-kawan lama. Siapa di antara kalian yang mati-matian menginginkan nyawaku? Kau yakin? Baik, aku mengerti. Ternyata kau memang serigala tak tahu berterima kasih. Sudah saatnya menghirup udara segar. Hahaha. Sudah, jangan main-main lagi. Aku merasa ada yang tidak beres. Orang tua, tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu untuk sementara. Tunggu si sampah Yu Fei itu datang. Aku akan membuatmu melihat sendiri bagaimana putramu dihancurkan olehku. Kau. Jangan macam-macam. Putraku adalah Presdir Grup Zhao. Hahaha. Orang tua, dia memang Presdir Grup Zhao sekarang, tapi sebentar lagi tidak akan. Baru saja dibicarakan, dia sudah datang. Kau sampah, lumayan juga ya. Cepat sekali menemukan tempat ini. Katakan, bagaimana kau ingin mati? Sampah. Aku tidak salah dengar, kan? Orang tuamu ada di tanganku. Kau tanya aku ingin mati bagaimana? Xiao Fei, jangan pedulikan kami.
Cepat pergi. Kak Yufei, cepat pergi. Siapa yang menyuruhmu bicara? Fang Dalong. Sudah kubilang, jika kau berani menyentuh sehelai rambut mereka, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Yufei, jika kau mendekat, aku akan membunuh mereka. Hanya preman pasar, berani bicara besar di sini. Kau tidak berpikir Chen Kai bisa melindungimu, kan? Bagaimana kau tahu itu Presdir Chen? Tidak, kau mencoba memancingku. Sepupu, kau, cepat hentikan. Sepupu. Sepupu, Kau, cepat lepaskan mereka. Kalau tidak, dia benar-benar akan membunuh kita. Bahkan Presdir Shen dari grup Hongyu juga bersekongkol dengan mereka. Yufei, coba maju selangkah lagi. Aku ingin lihat kau yang lebih cepat atau pisauku. Fang Dalong. Aku sarankan kau, jangan terus berjalan di jalan yang salah. Jika kau terus seperti ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Diam kau. Kau. Sepupu, kau gila. Yufei, Kau tidak sombong, ya? Ingin aku melepaskan orang tuamu. Bisa. Tanda tangani dokumen ini. Yufei, Baik. Aku tanda tangan. Yufei, mulai sekarang, grup Zhao bukan lagi milikmu. Hahaha. Apa? Aku sudah memberimu kesempatan. Tidak. Kak Yufei, Yuan, jangan takut. Semuanya sudah berlalu. Sepertinya pandangan Presdir Zhao masih setajam dulu ya. Aku bisa melihatnya. Adik Yufei ini jelas bukan orang biasa. jangan terlalu melebih-lebihkannya. Besok di jamuan makan Chen Kai, belum tentu dia bisa keluar hidup-hidup. Nona Zhao, menurutku, Anda harus lebih percaya pada adik Yufei. Presdir Yu, serahkan ini pada kami. Anda bawa paman dan bibi, serta Nona Zhang untuk beristirahat dulu. Tenang saja, Presdir Yu. Aku akan membuat orang-orang ini menghilang sepenuhnya. Baik. Terima kasih banyak. Ayah, Ibu, dan Yuan. Kalian tenang saja. Kejadian hari ini tidak akan terulang lagi. Aku pasti akan melindungi kalian. Sudah? Ayo kita cepat pergi. Beri Kak Fei dan Yuan sedikit waktu pribadi. Kak Fei, ayah dan ibu tidak apa-apa. Kamu tenangkan Yuan baik-baik. Ayah. Yuan. Yuan, maafkan aku. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan diculik. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Yufei, aku tidak menyalahkanmu. Aku yang tidak berguna, malah merepotkanmu. Beri aku 1 hari lagi. Setelah makan malam besok selesai, aku akan bereskan semuanya dan membuatmu hidup nyaman. Kak Fei, aku tidak pernah berpikir untuk hidup mewah. Aku hanya ingin kita bisa hidup tenang, aku hanya ingin kamu ada di sisiku. Sepertinya, aku datang di waktu yang tidak tepat.
Sebaiknya kamu punya urusan penting. Chen Kai bukan orang yang mudah dihadapi. Kamu akan menghadiri jamuan besok. Sudahkah kamu memikirkan strategi? Kamu datang menemuiku selarut ini hanya untuk mengatakan itu. Lalu apa lagi? Dia kemungkinan besar akan memberimu pelajaran di jamuan makan besok. Sudah, aku sudah punya cara. Nona Zhao tidak perlu khawatir. Yu Fei, kamu. Nona Zhao, sudah larut malam. Sebaiknya kamu cepat pulang dan istirahat. Yu Fei, dasar tidak punya hati. Aku datang dengan niat baik untuk mengkhawatirkanmu, tapi kamu malah mengusirku seperti ini. Jangan datang lagi. Brengsek! Aku tidak peduli lagi padamu. Besok hadapi saja Chen Kai sendiri. Tidak bisa. Bagaimanapun juga Yu Fei adalah perwakilan ayah, meskipun pikirannya penuh dengan hal-hal kotor. Aku harus menemaninya ke jamuan makan besok. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan rubah tua Chen Kai itu. Yu Fei, aku, Nona ini, berjiwa besar dan tidak akan merendahkan diri untuk berdebat denganmu. Presdir Chen. Sekarang Presdir Zhao tidak ada di perusahaan. Anda adalah tulang punggung grup Zhao kita. Benar? Aku dengar Presdir Zhao juga menunjuk seorang Presdir baru. Ini jelas-jelas ingin mengawasi Presdir Chen, kan? Hei, kalian bicara apa, sih? Tentu saja Presdir Zhao punya rencananya sendiri. Presdir baru kita ini pasti punya kelebihan yang luar biasa. Presdir Chen, Anda tidak perlu membela dia. Kulihat Presdir baru ini gayanya sangat angkuh. Berani-beraninya membuat kami para karyawan lama menunggu begitu lama. Betul. Bahkan saat makan bersama Presdir Zhao sebelumnya, Presdir Zhao tidak pernah membuat kami menunggu selama ini. Hei, Presdir Yu, meskipun masih muda, dia bukan hanya Presdir baru grup Zhao, tapi juga pemimpin baru grup Zhao yang dipilih langsung oleh Presdir Zhao. Jadi, mohon kalian semua berhati-hati saat berbicara. Presdir Chen, saya sudah bilang dari awal, saya tidak mengakui Presdir baru omong kosong ini. Saya hanya mengakui Anda. Betul. Kami hanya mengakui Anda. Wah, seru sekali obrolannya. HMPH. Kau Yu Fei, kan? Membuat kami para karyawan lama menunggu begitu lama. Apa kau tidak malu? Anda siapa? HMPH. Saya Direktur Keuangan Grup Zhao. Kau. Sudah, tidak perlu memperkenalkan diri. Kupikir siapa? Ternyata cuma seorang direktur. Presdir Yu. Kau ini terlalu kejam. Ya. Saya baru keluar dari penjara, jadi cara kerja saya agak kasar. Jika ada yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Presdir Yu, kalau Anda ingin memberi pelajaran pada semua orang, tidak perlu begini. Yang duduk di sini adalah orang-orang yang dulu ikut Presdir Zhao. Berjuang bersama. Kalau Anda begini, mungkin akan membuat mereka kecewa. Betul sekali. Kami sudah ada di perusahaan sejak grup Zhao baru didirikan. Grup Zhao ini belum saatnya anak ingusan seperti Anda ikut campur. Anak muda, Anda melukai Presdir Li di depan kami semua. Kami pasti akan melaporkan ini ke tim penegak hukum agar Anda dihukum berat. Paman dan bibi sekalian, dia tidak bermaksud begitu. Xiao Jie, kami dan ayahmu sudah berteman lama. Ayahmu pasti tidak ingin melihat kami diintimidasi oleh anak ingusan. Presdir Chen, ada yang ingin Anda sampaikan? Presdir Chen, apa Anda salah duduk? Apa katamu? Apa grup Zhao selalu tidak punya aturan? Sejak kapan wakil direktur bisa duduk di kursi utama? Apa katamu? Yu Fei, sebaiknya kau hati-hati bicara. Jangan kira kau orang kepercayaan Presdir Zhao lalu bisa. Hah, posisi ini memang lebih nyaman. Yu Fei, kamu pikir dengan Presdir Zhao mendukungmu, kamu bisa berbuat semaunya? Aku tidak takut memberitahumu.
hari ini tidak ada satupun petinggi grup Zhao yang hadir di sini yang mengakui jabatanmu sebagai presiden direktur. Jika aku tidak salah ingat, kamu dulu direkrut oleh Presdir Zhao, kan? Apa maksudmu? Presdir Zhao pasti tidak menyangka, setelah memelihara bertahun-tahun, dia malah memelihara serigala berbulu domba, yang merancang jebakan untuk Presdir Zhao dan membuatnya dipenjara. Serta diam-diam ingin menguasai aset grup Zhao. Itu kamu, wakil Presdir Chen Kai, kan? Chen Kai, benarkah kamu yang membuat ayahku dipenjara? Omong kosong. Yu Fei, kamu memfitnahku di sini. Apa ada buktinya? Tentu saja ada bukti. Wakil Presdir Chen, jangan terburu-buru, dong. Saudara-saudara, kalian juga sudah lihat. Dia sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti. Dia memfitnahku. Kamu berani memfitnah Presdir Chen? Aku rasa kamu cari mati. Ayo, patahkan kedua kakinya. Buang dia dari sini. Aku sudah menduga kamu akan bilang begitu. Ayah angkat, kalau kamu tidak masuk sekarang, aku bisa dipukuli. Nih. Siapa yang berani menyentuh putra angkatku? Presdir Zhao. Ayah? Ayah sudah keluar? Aku hanya ingin melihat kemampuanmu. Kenapa kau buru-buru memanggilku keluar? Sudahlah, setelah masalah di sini selesai, masih banyak masalah grup Zhao yang menungguku untuk diselesaikan. Benar juga. Presdir Zhao, kenapa Anda keluar penjara lebih awal? Kenapa? Kau kecewa? Presdir Zhao, apa yang Anda katakan? Jangan sampai Anda terhasut oleh bocah ini. Aku sangat setia padamu, demi langit dan bumi. Sebenarnya aku sudah keluar kemarin. Tapi coba tebak kenapa aku baru datang sekarang. Kenapa? Karena aku pergi ke luar negeri. Ayah, kenapa ayah pergi ke luar negeri? Jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Chen Kai, aku selalu menganggapmu sebagai penerus, tapi kau sangat mengecewakanku. Presdir Zhao, apa yang Anda katakan? Bagaimana mungkin wakil Presdir Chen mengkhianati Anda? Semua yang terjadi antara kau dan Chen Kai, aku sudah tahu semuanya. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu, dan terlalu meremehkanku. Aku sudah mengumpulkan semua bukti bahwa kamu berkolusi dengan kekuatan asing untuk mengambil alih grup Zhao. Chen Kai, aku sarankan kamu menyerah saja. Sebelum aku datang, aku sudah memberitahu tim penegak hukum. Sekarang tempat ini sudah dikepung oleh tim penegak hukum. Menyerah saja. mimpi saja. Ayah, hati-hati. Zhao Jingwo, mati kau. Xiao Fei, Ayah angkat. Aku sudah membalas semua utangku padamu. diam kau. Ayah angkat. Aku pusing. Bertahanlah, jangan tidur. Tangkap dia. Awalnya, mengingat kamu sudah bersamaku bertahun-tahun, aku hanya akan menyita asetmu dan mengusirmu dari negara ini. Tapi kamu melukai Xiao Fei, kamu harus membayar harganya. Zhao Jingwo, jangan bicara. Terlalu muluk-muluk begitu. Di duniamu, hanya ada dirimu sendiri. Kau tidak pernah percaya pada siapapun. Mungkin saja. Antar dia pergi. Ayah, Yu Fei, banyak sekali mengeluarkan darah. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya kenapa-kenapa. Bawa Yu Fei ke rumah sakit pribadi grup Zhao. Beritahu mereka, jika mereka tidak bisa menyembuhkan Yu Fei, mereka tahu akibatnya. Baik. Presdir Zhao. Aku tahu. Banyak di antara kalian punya hubungan dekat dengan Chen Kai.
Tapi saya juga percaya, masih banyak di antara kalian yang tidak tahu apa-apa. Saya bisa tidak membunuh kalian. Namun mulai besok, saya tidak ingin melihat kalian lagi di grup Zhao. Saham grup Zhao yang kalian miliki harus dikembalikan semuanya. Presidir Zhao, Anda tidak bisa begitu. Ingat, kau. Saya tidak sedang bernegosiasi dengan kalian. Pak Zhao. Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Di sini, kalian masih harus repot mengurusnya. Jangan khawatir, Pak Zhao. Kami sudah tahu gambaran umum situasinya di sini. Kamu pergi dan buat laporan dengan Kapten Liu dan timnya. Saya akan melihat bagaimana keadaan Fei. Baik. Fei, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Sejak keluar penjara, aku selalu berjuang. Dan ini, barulah medan perang yang sesungguhnya bagiku. Bagus, bagus. Memang benar orang yang kupilih. Hanya dalam 3 bulan, kamu berhasil melipat gandakan kinerja kita 3 kali lipat. Membantu kita menahan serangan modal asing. Jie, kamu harus banyak belajar dari Fei. Fei, grup Zhao selamat dari bencana kali ini. Kamu sangat berjasa. Aku sudah memutuskan, akan memberimu 30% saham grup Zhao. Ayah angkat. Di antara kita, tidak perlu membicarakan hal-hal seperti ini. Jika bukan karena ayah angkat, aku tidak akan seperti sekarang. Mungkin saat ini aku masih di penjara, diintimidasi orang. Yu Fei punya prinsipnya sendiri. Aku, Zhao Jingwo, juga punya. Apa yang sudah kuucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Baiklah kalau begitu. Kamu dan Fei, mengobrollah baik-baik. Aku ada urusan lain dulu. Ayah angkat. Nona Zhao, Anda mau apa? Kalau Anda mendekat lagi, saya akan panggil orang. Yu Fei, kadang aku benar-benar ragu, apa kamu ini laki-laki atau bukan? Aku sudah menunjukkan dengan sangat jelas, tapi kamu masih pura-pura tidak mengerti. Nona Zhao, ini kantor Prestir. Tolong jaga sikap Anda. Yu Fei, aku, Zhao Jie, tidak bilang aku secantik Dewi, tapi yang mengejarku juga tidak sedikit. Di matamu, aku seburuk itu ya? Nona Zhao, Anda tahu kan, saya sudah punya tunangan. Saya dan Yuan sudah tumbuh bersama sejak kecil. Saya tidak akan pernah melakukan hal yang menyakitinya. Baiklah, aku sudah tahu cara ini tidak akan berhasil padamu. Tapi, kamu sendirian mengurus grup Zhao pasti melelahkan. Aku sudah mencarikan asisten cantik untukmu. Nona Zhao, sungguh tidak perlu. Saya bisa sendiri kok. Saya sangat mampu. Tenang saja, setelah kamu melihatnya, kamu pasti akan setuju. Masuklah. Yuan, kenapa kamu di sini? Kata orang, kalau pria dan wanita bekerja sama, tidak akan lelah. Pengaturanku ini, kamu puas kan?